Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel DID7. By the way, anyway, everywhere anytime, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Jadi, kali ini gua si Ahmad akan merangkum sekalian mengulas alur cerita film kelanjutan dari film Train to Busan, yaitu Peninsula. Ya, film ini menceritakan 4 tahun sesudah kejadian di Train to Busan pertama. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, simak aja video ini. Film diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang tentara yang bernama John Seok. Dia ditemani oleh kakak kandungnya dan suami dari kakak kandungnya. Mereka akan pergi ke kapal untuk menyelamatkan diri dari zombie yang sudah menghabiskan seluruh negara Korea. Di tengah perjalanan, mereka ditahan oleh satu keluarga kecil yang meminta ikut bersama John Seok. Tetapi John Seok yang sedang buru-buru meninggalkan keluarga itu. Bukannya John Seok tidak ingin mengajaknya, namun dia tahu dia tidak boleh percaya kepada orang lain. 배탈 때까지 아무 말도 하지 마. Singkat cerita, John Seok sudah sampai di kapal itu. Ketika kakak kandungnya sedang beristirahat, John Seok pergi ke komandan kapal itu karena kabarnya kapal yang mereka naiki tiba-tiba dialihkan ke Hong Kong. Sir, Return to your seats. everyone's getting nervous. Kembali ke tempat kakak kandung John Seok, ternyata di ruangan itu ada salah satu orang yang sudah terinfeksi dan akhirnya dia menjadi zombie. Semuanya berlarian untuk menghindari zombie itu. John Seok yang sudah mendengar kegaduhan langsung melihat ke ruangan tadi dan ternyata sudah banyak darah dan John Seok menembak salah satu zombie. Sesampainya di ruangan kakak kandungnya, John Seok melihat kakak kandungnya sedang menangis melihat anaknya yang sudah mulai berubah menjadi zombie. Mungkin akibat tergigit oleh salah satu zombie. John Seok mencoba untuk membawa pergi kakaknya, namun dia lebih memilih tetap bersama anaknya dan alhasil dia digigit anaknya sendiri. John Seok langsung menutup pintunya dan terlihat suami dari kakak kandung John Seok menangis melihat istrinya harus berubah menjadi zombie. Kemudian, scene beralih ke sebuah wawancara yang menyatakan bahwa setelah kejadian di kapal tadi, Korea akan dikarantina sepenuhnya dan film Peninsula pun dimulai. Sekarang, kita akan berfokus kepada Jong Seok. Terlihat rambut dia sudah gimbal dan sekarang dia berada di Hong Kong setelah 4 tahun lalu pada saat di kapal. Sekarang, dia dijemput oleh anggota gangster di sana yang dimana bos gangster itu ingin bertemu dengan Jong Seok. Sesampainya di markas gangster itu, ternyata kakak ipar Jong Seok sudah ada di sana dan terlihat bos dari gangster itu datang dan menyuruh 4 anggota yang dimana Jong Seok dan kakak iparnya termasuk ke dalam 4 anggota itu. Bos gangster itu menugaskan 4 orang tadi untuk mengambil uang sebesar 20 juta dolar yang dimana uang itu ada di Korea, tempatnya para zombie-zombie sekarang. Jong Seok yang tahu bahwa itu adalah perintah yang gila menolak perintah itu sampai ketika kakak iparnya terus membujuk Jong Seok supaya dia mau, yang akhirnya Jong Seok mau karena dia akan mendapatkan masing-masing 10 juta dolar. Kemudian 4 orang tadi bersiap-siap dan berangkat menyeberangi lautan. Terlihat negara Korea sudah seperti negara mati. Mereka berangkat di malam hari supaya zombie tidak bisa mendeteksi mereka karena zombie buta dan hanya peka terhadap suara. Sesampainya di daratan, mereka melihat tulisan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan telah meninggalkan kami. Dan tiba-tiba si ahli listrik menemukan mobil yang terdapat kunci di dalamnya. Mereka pun berjalan mencari uang 20 juta dolar itu yang kata si bos tadi uangnya ada di dalam mobil box. 완전히 폐허가 다 됐네.
그래도 그놈들이 팀을 골고루 짜긴 했네. Di jalan, mereka menemukan mobil box yang kemudian Jong Seok keluar untuk mengeceknya. Namun, plat nomor yang ada di mobil box itu tidak sesuai dengan yang mereka cari. Di saat Jong Seok hendak kembali ke mobil, dia mendengar suara yang membuat dia penasaran dan melihat suara yang datang dari sebuah bangunan kaca. Dan yang ternyata ketika Jong Seok melihatnya, mereka pun kembali melanjutkan pencariannya sampai mereka menemukan satu mobil box lagi dan Jong Seok kembali keluar untuk memeriksanya dan sekarang mereka menemukan mobil dengan uang 20 juta dolar di dalamnya. Kakak ipar Jong Seok berencana untuk membawa sekalian dengan mobil boxnya yang ternyata ketika ia hendak masuk terdapat supir dari mobil itu yang sudah mati. Kakak ipar Jong Seok pun mencoba untuk menyingkirkan mayat itu, yang ternyata dia adalah zombie yang sedang tertidur. Kakak ipar Jong Seok pun kaget dan tak sengaja memencet klakson dari mobil itu. Beruntung, kakak ipar itu tidak tergigit dan Jong Seok berhasil menembak zombie tadi. 괜찮아? 안 울렸어. Karena suara klakson tadi, zombie-zombie pun datang menghampiri mereka. Jong Seok pun mencoba menembaki zombie-zombie yang semakin banyak berdatangan sampai dia merasa tidak sanggup melawan semua zombie itu. Jong Seok pun dan yang lainnya segera masuk mobil dan pergi dari segerombolan zombie yang semakin banyak. Ketika mereka berhasil dan akan kembali ke Hong Kong, tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan flamethrower yang tentu saja memancing para zombie untuk datang. Mereka pun tancap gas sampai mobil yang di dalamnya ada kakak ipar Jong Seok terguling dan disusul mobil Jong Seok. Jong Seok pun terpental dan alhasil mereka semua mati kecuali Jong Seok. Jong Seok pun berusaha melawan semua zombie yang menyerang dia sampai datanglah mobil yang dikendarai oleh seorang anak wanita. Jong Seok pun dibawa pergi dan disinilah adegan yang perlu kalian tonton. 좀 타요. 따라 앉아. Di sisi lain, zombie yang tadi menyerang Jong Seok dialihkan oleh sekelompok orang yang ternyata sekelompok orang itu dipimpin oleh satu sersan dan tujuan mereka sama, mencari uang 20 juta dolar. Alhasil, mereka membawa truk berisi uang itu ke markas mereka sendiri. Kembali ke Jong Seok, dia sekarang berada di rumah dengan kedua anak tadi. Terlihat juga satu kakek-kakek dan ibu dari anak-anak tadi, yang dimana Jong Seok sangat kaget melihat wanita itu, yang ternyata wanita itu adalah wanita yang dulu Jong Seok tinggalkan ketika hendak ke kapal 4 tahun yang lalu. Terlihat kakek-kakek tadi senang mendapatkan baterai baru karena dia bisa berbicara kepada Zen, ya mungkin temannya. Kakek-kakek itu menelpon Zen dan berharap Zen akan menyelamatkannya. Namun, sudah 4 tahun ini Zen tidak datang. Tetapi, kakek-kakek itu masih berharap bahwa Zen akan datang untuk menyelamatkannya. Di situ, Jong Seok memberitahukan bahwa terdapat telepon satelit yang berada di mobil box tadi. Dan Jong Seok pun berencana untuk mengambilnya kembali, ya karena itulah sedikit harapan mereka untuk bisa selamat. Di sisi lain, ketika sersan itu membuka box mobil, ternyata di situ terdapat kakak ipar Jong Seok. Ya, dia ternyata tidak mati. Sersan itu pun menyuruh untuk membawa kakak ipar Jong Seok ke dalam markas mereka. Tentunya bukan untuk dijamu makanan, tetapi untuk dijadikan bahan pertandingan.
야, 게임 시작했냐? 아직 안 했어. Di dalam markas itu, terdapat kapten yang bernama Seo. Terlihat dia akan bundir, tetapi asisten dia datang mengabarkan bahwa Sersan membawa uang dan ya, bundirnya gak jadi. Mereka pun mengecek mobil boxnya dan menemukan telepon satelit. Tentu saja itu akan membantu mereka untuk pergi dari Korea. Di sisi lain, kakak ipar Jong Seok diberi nomor 61. Kemudian dia dimasukkan ke dalam peti dan akan dipertarungkan dengan zombie. Pertarungan pun dimulai. Beruntungnya, kakak ipar Jong Seok berhasil survive dan kembali masuk ke peti tadi. Kembali ke Jong Seok, dia terus teringat akan kesalahannya kepada wanita yang dulu ia tinggalkan. Yang akhirnya, Jong Seok berbicara kepada wanita itu bahwa dialah dulu orang yang meninggalkan wanita itu. Tetapi, wanita yang bernama Min Jeong itu terlihat biasa saja karena ada sebelumnya 31 mobil yang juga sama meninggalkan Min Jeong. 그날 우리 가지고 헤어지겠지.